Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin dari Pendidikan Matematika semester 1. Di video kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer atau yang sering disebut dengan hardware, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, hingga fungsi dari tiap komponennya. Pastikan kalian nonton sampai habis supaya bisa memahami dasar-dasarnya dengan mudah. Oke, yang pertama, apa itu perangkat keras komputer? Perangkat keras komputer atau hardware adalah semua komponen fisik yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Hardware bekerja sama dengan perangkat lunak atau software untuk menjalankan perintah. Yang kedua, ada jenis-jenis perangkat keras komputer. Untuk mempermudah, kita bagi hardware menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan atau perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Terdiri dari ada keyboard, digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan perintah. Yang kedua ada mouse, digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar. Yang ketiga ada scanner, digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi digital. Yang keempat ada mikrofon, digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Yang kelima ada webcam, digunakan untuk menangkap gambar atau video secara langsung. Oke, yang kedua ada perangkat keluaran atau output device. Perangkat output menampilkan hasil dari proses komputer. Terdiri dari monitor. Monitor digunakan untuk menampilkan gambar, video, dan teks. Kemudian ada printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar atau dokumen. Kemudian ada speaker. Speaker digunakan untuk mengeluarkan suara, contohnya seperti menonton atau memutar musik. Kemudian yang ketiga ada proyektor. Proyektor digunakan untuk menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar, contohnya seperti presentasi di kelas menggunakan PPT. Oke, yang ketiga ada perangkat proses atau processing device. Perangkat ini mengolah data dari input menjadi output. Terdiri dari CPU, yaitu Central Processing Unit, adalah otak komputer yang digunakan untuk perhitungan dan menjalankan instruksi. Kemudian yang kedua ada GPU, yaitu Graphic Processing Unit, digunakan untuk mengolah data dan menampilkan gambar ke monitor, terutama untuk gaming, editing, dan rendering. Yang ketiga ada motherboard. Motherboard yaitu papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Oke, yang keempat ada RAM. RAM atau Random Access Memory, yaitu memori sementara untuk proses yang sedang berjalan. Kemudian yang kelima ada kartu tambahan atau expansion card seperti sound card. Masuk pada kategori yang keempat, yaitu perangkat penyimpanan atau storage device. Storage device berfungsi untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Terdiri dari HDD atau hard disk drive, yaitu penyimpanan dengan kapasitas yang besar. Yang kedua ada SSD atau solid state drive. SSD lebih cepat dari HDD, tidak berisik, dan lebih tahan goncangan. Ketiga ada flash disk, yaitu penyimpanan portable yang bisa dibawa kemana-mana. Yang keempat ada external hard drive, digunakan untuk membackup data. Oke, masuk pada kategori yang terakhir atau yang kelima, yaitu
perangkat periferal pendukung, perangkat tambahan yang tidak wajib tapi membantu mempermudah penggunaan. Contohnya, yang pertama ada cooling fan atau heatsink, digunakan untuk mendinginkan prosesor. Yang kedua ada UPS atau unit interruptible power supply, digunakan untuk menjaga komputer tetap hidup saat listrik padam. Yang ketiga ada headset, yaitu gabungan speaker dan mikrofon. Yang keempat untuk para pemain game ada yaitu yang namanya game controller, digunakan untuk bermain game dan mempermudah agar lebih gampang. Oke, dari semua komponen-komponen tadi kemudian disatukan menjadi sebuah komputer. Lalu bagaimana hardware bekerja sama? Ya, hardware bekerja sama dengan cara menginput data dari pengguna kemudian dimasukkan ke CPU, kemudian CPU memproses data dibantu dengan RAM, kemudian hasilnya disimpan di storage atau ditampilkan lewat perangkat output. Kemudian semua komponen ini terhubung melalui motherboard dan mendapat daya dari power supply. Contohnya saat kamu mengetik, kemudian keyboard mengirim data yaitu berupa sinyal ke CPU, kemudian CPU mengolahnya, kemudian monitor menampilkan huruf. Oke, mungkin itulah penjelasan singkat tentang perangkat keras komputer, mulai dari input, output, proses hingga penyimpanan data. Semoga penjelasan-penjelasan tadi bisa membantu kalian dalam memahami komputer lebih dalam. Pastikan saat kamu ingin membeli laptop atau mau merakit PC, maka carilah komponen-komponen perangkat kerasnya yang masih dalam generasi terbaru, agar laptop atau PC yang kamu beli atau yang kamu rakit dapat tetap bertahan lama dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang dan lama. Mungkin itu saja, terima kasih.